sesuai dengan tema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Dengan siapa maaf? Mutia. Oke Mutia, silahkan. Silakan Pak. Pak Ustadz, sebelumnya nih, bagaimana dengan wanita yang sedang haid namun ingin mendapatkan Lailatul Qadar yang sempurna? Iya. Apakah ada kesempatannya begitu ya? Iya. Oke, Mutia terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih. Jazakallahu Ya, khairan. terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, mimpi buruk bagi sebagian wanita-wanita soleha, para wari-wari Allah dari kaum Hawa, adalah ketika mereka mendapatkan haid khususnya di prime time Ramadan seperti 10 hari terakhir. Gimana biar mereka tetap mendapatkan hal tersebut? Yang pertama, khususnya untuk para akhwat, yang pertama sedih. Iya, sedih. Sedih yang tidak dibuat-buat. Sedih yang natural. Sedih yang lahir dari iman. Sedih yang lahir dari rasa rindu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan rasa sedih. Dan bersyukurlah ketika kita merasa sedih saat haid itu datang di malam ke-21, malam ke-22, malam ke-23. Karena sedih itu tanda iman. Hanya orang yang bertakwa yang sedih ketika dia nggak dapat kesempatan beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 92 tentang para sahabat yang tidak bisa ikut perang Tabuk. Sahabat yang tidak bisa ikut perang Tabuk karena nggak punya uang. Karena nggak punya bekal. Allah katakan tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ketika mereka laporan kepada Nabi dengan harapan Nabi bisa mensupport mereka, Nabi bisa bantu mereka, Nabi bisa mendonasikan harta-harta untuk mereka, tapi Nabi nggak bisa bantu apa-apa karena harta nggak ada pada saat itu. Mereka pulang dan mata-mata mereka penuh dengan air mata. Mereka nangis, hazanan, mereka sedih karena mereka nggak bisa melakukan amalan yang mereka cita-citakan. Mereka nggak punya uang untuk berjihad. Hadirin, orang-orang yang sedih itulah yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Nabi bersabda di hadapan rombongan yang berangkat ke perang Tabuk. Di tengah jalan, Nabi mengatakan kepada sahabat yang ikut bersama beliau, ma qata'tum wadiyan wala sirtum syi'ba illa wa kanu ma'akum wa hum fil madinah habasahumul udhru au kama qala. Wahai para sahabatku, ini kita lagi jalan begini nih. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan atau melintasi sebuah lembah kecuali saudara-saudara kalian di kota Madinah mendapatkan pahala kalian secara sempurna. Padahal mereka nggak berangkat, mereka nggak ada di sekitar kita. Mereka hanya bisa menunggu di kota Madinah, nggak punya uang. Tapi mereka dapat seluruh pahala-pahala kalian. Bukan hanya pahala jihad kalian, tapi pahala langkah demi langkah. Nabi katakan, tidaklah ada satupun jalan yang kalian lewati atau lembah yang kalian lewati. Ini menunjukkan bahwa rasa sedih yang kita alami ketika kita nggak bisa beribadah. Dan terapkan dalam semua hal. Wanita yang haid, wanita yang nifas, yang hamil atau menyusui, dia pengen puasa tapi dia lemah, air susu nggak keluar dengan baik, akhirnya dia berbuka. Maka sekali lagi dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang menghidupkan malam-malam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati, khususnya para wanita dan kita semua. Banyak orang yang lupa konsep ibadah. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid, kalau antum cek di buku tafsir klasik, Al-Imam Mujahid mengatakan ibadah artinya li'amurahum wa anhahum. Untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi jangan mendikotomi ibadah.
ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, tapi juga menjauhi larangan. Saat kita puasa, kita menjalankan perintah. Saat kita baca Quran, kita menjalankan perintah. Saat kita tarawih, kita menjalankan perintah. Maka kita sedang beribadah. Pertanyaan saya kepada para akhwat, ketika seorang wanita haid atau nifas, ada larangan nggak buat dia? Ada. Ada. Apa larangannya? Beribadah. Apa larangannya? Sholat. Lalu apa? Puasa. Baik sholat wajib, sholat tarawih dan seterusnya. Maka terapkan ayat ini. Ketika seorang wanita haid atau nifas tidak puasa, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang wanita haid dan nifas tidak sholat, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang wanita haid dan nifas tidak bisa sholat tarawih, dia sedang beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena satu-satunya alasan dia nggak puasa, dia nggak tarawih, dia nggak sholat 5 waktu, satu-satunya alasan untuk taat pada larangan Allah. Dan itu ibadah. Jadi jangan dilupakan kita sedang beribadah kepada Allah. Maka ketika wanita haid masuk ke waktu zuhur dan dia berbicara dalam dirinya sendiri, saya nggak sholat zuhur karena taat pada larangan Allah, dia dapat pahala pada waktu zuhur. Lalu masuk waktu asar, dia katakan lagi, saya nggak sholat asar karena taat kepada Allah, dapat pahala lagi di waktu asar. Lalu waktu maghrib, dia katakan demikian, saya satu-satunya alasan saya tidak sholat maghrib karena taat kepada Allah, dapat pahala juga. Makanya seorang pakar usul fikih besar pada hari ini, pakar fikih juga, salah satu ulama besar yang bernama Syekh Sa'ad Asy-Syadhri, ketika beliau ditanya, apa hukumnya seorang wanita minum obat penahan haid selama bulan Ramadan agar dia bisa maksimal beribadah? Kata beliau, pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi yang afdol dia tidak meminumnya, natural aja, karena para sahabat pun natural secara umum. Yang kedua, saya mau bertanya kepada wanita tersebut, apa sih tujuan dia minum obat penahan haid tersebut? Tujuan dia untuk beribadah. Kalau begitu sama saja kata beliau. Karena ketika si wanita haid dan dia tidak sholat, dia tidak puasa, alasannya karena taat terhadap larangan Allah, dia juga beribadah. Maka nggak ada alasan untuk meminum obat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang ketiga, kerjakan ibadah yang masih bisa dikerjakan, yaitu berzikir. Berzikir jelas boleh, perbanyak baca tasbih, tahmid, tahlil, perbanyak istighfar, perbanyak doa, karena doa tidak disyaratkan harus bersih dari haid. Lalu kita bisa baca Al-Quranul Karim dengan hafalan kita. Dan kalau kita ingin baca dengan mushaf, walau ta'ala bisawab, pendapat yang saya kuatkan dengan keterbatasan ilmu saya adalah pendapat Malikiyah, insya Allah diperbolehkan, apalagi kalau misalnya kita baca via gadget, karena sebagian para ulama kontemporer mengatakan gadget bukan mushaf. Tapi kalau kita mau baca dengan mushaf, hendaknya kita pakai pembatas atau media lain sehingga tidak bersentuhan langsung antara kulit kita dengan mushaf tersebut, karena mayoritas para ulama tidak membolehkan terjadi sentuhan langsung antara kulit wanita yang sedang haid dengan mushaf. Jadi itu pendapat mayoritas para ulama, bahkan sebagian ulama yang menukilkan ijma'. Wallahu ta'ala alam bisawab.